dengan salib serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kaum laki-laki, berdoalah agar kasih-Nya tersebar. Kirimlah terangmu, beritakan kasih-Nya pada mereka. Kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terangmu, dan mahkotamu yang sedang menanti. Kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Pujian yang tadi kita baca itu adalah doa ya, supaya Tuhan mengirimkan terang. Apa itu terang? Mazmur 43 ayat 3. Suruhlah terangmu, bahkan ya kebenaranmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Jadi kirimlah terangmu, bahkan di sini bukan kesetiaan saja, tapi kebenaranmu itu dapat datang supaya aku dituntun ya oleh terang Tuhan. Itu firman-Nya. Firman-Mu pelita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan persekutuan ini supaya nama-Mu dimuliakan. Sertailah kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka kitab Wahyu pasal 1. Kita akan membaca seluruh pasal. Satu orang mendapatkan jatah satu ayat dulu. Wahyu 1 ayat 1 sampai Wahyu 1 ayat yang ke-20. Saya akan mulai dengan ayat 1, nanti searah jarum jam masing-masing mendapatkan giliran membaca satu ayat. Wahyu kepada Yohanes. Ini adalah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada budak-budaknya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya atau budaknya yang bernama Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. 12 kan? Lalu 12 kan? Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepada aku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kanannya, tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh gereja, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh gereja. Kita akan belajar dari kitab Wahyu, kitab yang terakhir di dalam Alkitab. Nah, kitab Wahyu kalau kita lihat dikatakan dari ayat 1, ini adalah wahyu. Nah, apa arti wahyu ya? Wahyu itu artinya dari bahasa Yunani, tolong ditulis, apokalipsis. Dari 2 kata, apo itu adalah awalan. Kalupsis itu artinya apokalipsis, dibuka, tutup ya, dari sesuatu wadah dan disingkirkan jauh-jauh sehingga isi dari wadah ini benar-benar dapat kita ketahui. Itu arti dari apokalipsis. Apokalipsis artinya wahyu ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat kata apokalipsis, wahyu ini dari Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus itu adalah nama yang umum ya di Alkitab. Bahasa Yunaninya Yesus, bahasa Ibraninya itu Yosua. Jadi banyak orang bernama Yesus. Kalau kamu ke Filipina, banyak orang bernama Yesus. Tetapi Yesus Kristus hanya satu. Yesus artinya Tuhan Juru Selamat. Tuhan Juru Selamat. Di SD seringkali saya menjelaskan kepada para murid apa
arti kata Allah dan apa arti kata Tuhan? Masih ada yang ingat nggak? Samuel. Apa arti kata Allah? Apa arti kata Tuhan? Allah itu sang pencipta. Ingat Kejadian 1:1 ya, tolong ditulis ya. Pada mulanya Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Itu kata Allah. Elohim. Bahasa Indonesianya Allah, dari bahasa Arab, bahasa Tionghoanya itu adalah Sen atau Sangti. Jadi jangan sampai kita tidak dapat membedakan ya. Kalau Tuhan itu adalah nama dari Allah yang berarti Allah yang sudah berjanji. Allah yang sudah berjanji. Janji yang paling penting jangan lupa di dalam 1 Yohanes 2:25. Inilah janji yang telah dijanjikan oleh Allah sendiri, yaitu hidup yang kekal. Jadi janji yang paling penting apa? Hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Nah, untuk memberikan janji itu, Allah menyampaikan sendiri loh, kalau kamu ingat ya, kepada Adam dan Hawa. Waktu mereka jatuh dalam dosa, Kejadian 3:15 yang saya akan sering bacakan, yaitu dikatakan bahwa Allah akan mengadakan permusuhan ya antara siapa? Engkau, yaitu iblis dengan perempuan ini, karena iblis sudah menipu perempuan, dan antara keturunanmu, keturunan iblis, dan keturunannya perempuan, Yesus Kristus akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus meremukkan kepala ular waktu dia mati di salib. Dia mengalahkan maut. Sedangkan Yesus diremukkan tumitnya waktu dia disalib. Ini namanya Injil. Jadi ya, Allah berjanji untuk memberikan kita hidup kekal melalui Yesus yang bergelar Kristus. Ingat baik-baik ya, Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa apa? Yunani ya. Kristos. Bahasa Ibraninya itu adalah Mesias, sama. Ya, Mesias, Masyak, yang artinya diurapi, yang diurapi. Jadi di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang Tuhan tunjuk untuk dilakukan di Israel. 3 jabatan ya, Nabi, Imam, Raja. Dan mereka yang umurnya 30 tahun yang boleh memegang jabatan Nabi, Imam, Raja. Tetapi tidak ada satu orang pun yang merangkap 3 jabatan ini, Nabi, Imam, Raja. Hanya Yesus. Tolong ditulis ya. Yang bergelar Kristus itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Karena dia nabi seperti Musa. Ingat baik-baik ya, nabi seperti Musa. Nabi seperti Musa. Yang kedua, imam seperti Melkisedek. Jangan lupa ya, Melkisedek. Seperti Musa itu di Ulangan 18 ya. Kalau seperti Melkisedek itu di dalam kitab Mazmur 110. 110. Nah, Yesus sebagai imam, dia bukan keturunan Harun, tapi keturunan Yehuda. Karena itu dia tidak mengikuti peraturan Harun, tapi peraturan Melkisedek. Satu-satunya imam ya, keturunan Yehuda, yang pertama itu namanya Yesus. Setelah Yesus, semua orang yang percaya Yesus, kamu dan saya jadi imam. Jadi apa? Imam ya. Jadi pria wanita sama-sama jadi imam. Nah, sebelum Harun, siapa yang jadi imam? Siapa? Kepala keluarga. Abraham itu imam. Nah, Nuh imam, Ayub imam. Tapi setelah zaman Musa, yang bisa jadi imam hanya Harun dan putra-putranya. Sampai Yesus, dia mati di salib. Apa yang terjadi? Bait Allah terbelah jadi 2. Yaitu tirainya itu dibelah dari atas ke bawah. Sehingga ruang kudus, Maha Kudus itu menyatu waktu Yesus itu mati. Artinya, siapa yang percaya Yesus, kamu dan saya adalah imam. Imam perjanjian baru. Tolong ditulis ya. Imam-imam perjanjian baru. Nah, sekarang apa tugas imam? Tugas imam adalah menjadi perantara antara Allah dan manusia. Menjadi perantara antara Allah dan manusia. Jadi kita yang percaya,
Kita sebagai guru juga adalah imam. Artinya kita bisa berdoa untuk murid-murid kita, membawa mereka kepada Allah supaya Allah berbelas kasihan pada mereka. Itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa menjadi perantara Allah untuk manusia. Artinya kita memperkenalkan Yesus kepada para murid seperti sekarang ini kan. Saya tahu Alkitab, saya memperkenalkan kepada kalian. Ya, tugas saya adalah imam. Ya, nabi, imam, dan Yesus itu tugas imamnya, dia mati untuk dosa-dosa kita. Tugas yang ketiga, Yesus Kristus adalah Raja. Ingat Bapak ya, kalau kamu membaca nama Yesus Kristus, dia adalah Raja. Waktu disalib, apa yang ditulis di atas salib Yesus? Masih ingat? Bahasa Latinnya INRI. I, Yesus. N, Nazaret. R, Raja. I, Yehuda. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, raja orang Israel. Paham ya? Nah, kenapa kita tahu Yesus raja? Karena dia mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Jadi waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, saya sudah sering jelaskan, hari itu semua tidak ada nama. Hari pertama namanya Ehad, hari kedua Senini, ketiga Selisi, Rebi'i, terus keempat Rebi'i, kelima Kamisi, keenam Hasisi, ketujuh baru ada namanya Sabtu, artinya Sabat. Sabat. Tetapi di sini tadi kamu baca, waktu Yesus bangkit, hari pertama juga sudah punya nama. Jadi sekarang 2 hari punya nama loh. Hari ketujuh namanya Sabat. Hari pertama Ehad itu disebut hari Tuhan. Pasal 1 Wahyu ayat 10, tolong ditulis ya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Ini hari Minggu. Hari kebangkitan Yesus disebut hari Tuhan, hari Minggu. Hari Minggu bahasa Latin artinya harinya Tuhan. Ingat ya, apa Minggu? Harinya Tuhan. Kenapa hari Tuhan? Karena dia bangkit. Ya, dia bangkit. Kalau tahun Tuhan 2026, jadi hari Tuhan setiap hari Minggu kita harus ke gereja. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini adalah wahyu. Wahyu itu adalah sesuatu yang merupakan rahasia. Kamu lihat ya, ada kata rahasia di ayat 20. Coba baca. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Jadi ada kata rahasia ya, bahasa Inggrisnya apa rahasia? Misteri. Apa? Misteri. Tuhan itu maha tahu. Tuhan apa? Nah, kalau kita bisa tahu, siapa yang kasih tahu kita? Siapa? Guru kan? Betul nggak? Guru memberitahu kepada muridnya, muridnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, tetapi kita sebagai manusia, kita bisa tahu adalah suatu kebaikan Tuhan. Mari kita baca di sini ya, ayat yang penting ya. Ulangan 29:29. Jangan lupa ya. Ulangan 29:29. Di situ ada satu ayat yang ada kaitannya dengan kata rahasia. 3, 2, 1. Hal-hal yang rahasia itu adalah untuk Allah. Ya. Jadi hal-hal yang rahasia tersembunyi adalah untuk Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah untuk kita dan untuk anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi jangan lupa ya, kalau kita bisa tahu, siapa yang kasih tahu kita? Tuhan. Ya, Tuhan yang kasih tahu. Jadi wahyu itu adalah rencana Bapa yang Tuhan berikan ya kepada Yesus, yang dikaruniakan Allah kepadanya Yesus supaya ditunjukkan ya kepada budak-budaknya apa yang harus segera terjadi. Jadi kata segera itu di wahyu ini begitu banyak ya dipakai. Kamu lihat kata segera, ayat yang pertama ya. Bahasa Indonesianya segera ya, bahasa Inggrisnya itu shortly ya. Tetapi bahasa aslinya itu adalah taksi ya. Taksi. Kalau kamu mau cepat, naik apa? Grab kan? Taksi. Nah, kata taksi ini ya
pakai banyak kali ya di kitab Wahyu, ya, taksi. Oke. Di pasal 1 ayat 1, di pasal 22 ayat 6. Oke, kata taksi akan segera terjadi. Nah, orang bertanya ya, kalau segera terjadi, kenapa 2000 tahun Yesus belum datang? Ini pertanyaannya. Lama kan? Sudah 2000 tahun loh dia berjanji akan datang kedua kali, tapi belum datang. Nah, kita tahu ya dalam surat 1 Petrus dikatakan 1 hari di mata Tuhan, ya tolong diingat ya, sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun di mata Tuhan sama dengan 1 hari. Jadi kalau 2000 tahun di matanya Allah baru 2 hari. Berapa hari? Ya, 2 hari. Dia akan datang sesuai dengan jadwal waktunya. Kalau kita lihat ya sudah di ambang pintu. Karena tanda-tandanya sudah kita lihat setiap hari. Tanda yang paling jelas ya adalah gempa, tanda yang paling jelas adalah perang, tanda yang lebih jelas adalah LGBT. Paham ya? Satu dari begitu banyak tanda. Ya. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Jadi waktu Yesus ya mau menyampaikan wahyu, nah wahyu ini tentang akhir zaman ya, yang segera terjadi adalah akhir zaman. Dan kalau kita lihat ya, dia mengutus para malaikatnya. Untuk saya ini nanti wahyu ini seperti begini. Dunia ini ya, dia klon ya. Dia apa? Klon. Waktu dia klon, dia tunjukkan ya yang terjadi di masa itu pada Yohanes. Betul-betul loh. Jadi Yohanes melihat peristiwa itu terjadi. Yang terjadi. Tapi dia apa? Dia klon. Mengerti ya? Jadi Yohanes itu bukan hanya seperti melihat video, tapi apa yang nanti kita akan baca dari pasal 6 sampai pasal 19, itu dunia itu dia klon yang terjadi sama dengan yang dicantumkan di pasal 6 sampai 19. Jadi di sini dia mengutus para malaikatnya ya untuk memerankan apa yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat ya. Ayat 2. Yohanes sudah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan Yesus Kristus. Jadi kata Yesus Kristus penting ya diulangi lagi, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ya, kenapa bisa dilihat? Tadi saya katakan ya, dia klon ya bumi ini, nanti dia buat ya peristiwa yang terjadi di Wahyu itu terjadi ya di kitab Wahyu. Ya, seperti ya Tuhan Yesus membuat ya sebuah demonstrasi. Nah, kemudian kenapa kita belajar Wahyu? Itu membuat kita berbahagia. Ayat yang ketiga, berbahagialah. Ia di sini satu orang loh yang membacakan kitab Wahyu. Nah, kemudian yang mendengarkan tuh mereka, banyak orang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan apa yang menuruti, dan mereka bukan hanya membaca, bukan hanya mendengarkan, tahap berikutnya yang lebih penting adalah mentaati apa yang sudah ditulis di dalam kitab Wahyu, sebab waktunya sudah dekat. Jadi begini ya, kalau kita tahu apa yang akan terjadi di hari esok, apa dampaknya sama kita? Kita tahu ya, Yesus segera datang. Dampaknya untuk kita apa sebenarnya? Menurut ya kitab 1 Petrus, kita harus hidup kudus. Misalnya begini, sebelum kamu menghadapi ujian, kamu sudah tahu tanggal sekian akan ada ujian. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus terus belajar. Demikian juga ya firman Tuhan ya. Apa gunanya kita belajar? Ya, bukan untuk dilupakan, ya, tapi kita mau mendapatkan firman Tuhan untuk memberkati hidup kita. Jadi begini ya. Kalau di dunia ini ya orang mencari harta. Paham ya? Kemudian kalau orang percaya Yesus, kita mencari apa sebenarnya? Mencari pimpinan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memimpin kita? Satu saja kuncinya ya, firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memberi kamu firman-Nya, Dia mulai loh memberkati hidup kamu loh. Paham? Jadi dulu kamu nggak tahu, sekarang kamu tahu firman Tuhan. Itu tahap awal Tuhan mau ya memakai hidup kamu untuk kemuliaan namanya. Begini, di dunia ini semua yang terjadi itu Tuhan yang tentukan untuk satu tujuan saja. Untuk memuliakan namanya. Contohnya begini, kenapa Indonesia lebih besar daripada Malaysia? Kamu pernah pikir nggak? Karena Indonesia ini
lebih bebas beragamanya, sehingga banyak orang Indonesia dari agama manapun bisa percaya Yesus tanpa harus dihukum masuk penjara. Seharusnya enggak ya? Kalau di negara lain nggak boleh, ya, seperti Malaysia, suku tertentu dia nggak boleh percaya Yesus. Kalau dia percaya Yesus, dia harus kemana? Ke luar negeri. Ingat ya, jadi Tuhan membentuk Indonesia untuk pekabaran Injil. Nah, kenapa bahasa Indonesia dipakai? Padahal saya sudah pernah katakan bahasa di Indonesia yang paling banyak pemakainya bahasa apa? Jawa kan? Kenapa bukan bahasa Jawa? Karena bahasa Indonesia sudah dipakai oleh misionari menerjemahkan Alkitab, disebar seluruh Indonesia. Sehingga waktu diputuskan bahasa apa yang mau dipakai, ya bahasa Melayu, tapi nggak disebut bahasa Melayu, dinamakan bahasa Indonesia. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu lihat ya, zaman sekarang itu zaman disebut akhir zaman. Kenapa disebut akhir zaman? Kalau kita baca Ibrani 1 ya. Ibrani 1 ayat yang pertama dan ayat kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah sudah berbicara berulang kali ya, dalam berbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman ya, ini ya, akhir, zaman-zaman akhir ya, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran putranya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh Dialah Allah telah menciptakan alam semesta. Jadi kita berada di zaman yang terakhir. Yesus sudah datang dan Yesus sudah menebus dosa manusia, sudah naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, dan Dia akan datang kedua kali. Ini disebut zaman akhir. Nah, zaman akhir ini ada hubungannya dengan peristiwa sejarah dunia yang terjadi di Israel. Jadi begini ya, waktu Israel itu memberontak pada Tuhan, Tuhan meruntuhkan Israel dengan superpower yang bernama Babel. Jadi Babel itu akhirnya dipakai untuk menghukum Israel, dan Israel sama sekali ya sudah tidak menjadi satu bangsa yang punya raja lagi. Sampai saat ini mereka tidak punya raja. Itu kerajaan Babel meruntuhkan mereka, dan kerajaan Babel dipakai Tuhan untuk meruntuhkan Israel dalam waktu 70 tahun saja. Setelah itu muncul lagi kerajaan yang bernama Media Persia ataupun Iran. Kemudian Iran, kalau kamu baca kitab Esther ya, Iran itu mau ya mengalahkan orang-orang Yunani. Tapi malah setelah itu mereka dikalahkan oleh orang-orang Yunani yang bernama Alexander the Great. Kemudian setelah Alexander the Great berkuasa 200 tahun, ya Babel 70 tahun, Media Persia 200, Alexander the Great 200, kemudian muncul lagi satu kerajaan yang bernama Kerajaan Roma. Nah, Kerajaan Roma itu, kerajaannya memang Roma, tapi bahasanya bahasa Yunani. Bahasa apa? Yunani. Nah, kenapa begitu? Karena Tuhan ingin menulis ya perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Perjanjian lama bahasa Ibrani, dan perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani. Tuhan sengaja menciptakan satu kerajaan yang bernama Kerajaan Roma. Memang ya bahasa resmi mereka Latin, tetapi bahasa sehari-harinya adalah Yunani yang dipakai oleh para rasul menulis perjanjian baru. Jadi kesimpulannya hanya satu, bahwa pemerintahan di dunia ini diciptakan untuk apa? Melaksanakan rencana Tuhan. Contohnya sekarang, kalau kamu lihat ya, bangsa yang berkuasa sekarang bangsa barat, bukan? Ya, semua teknologi maju itu asalnya dari barat. Ya, mau komputer, mau mesin, ya mau pesawat, ya rata-rata dari barat. Ya, negara-negara yang lain hanya ya mengikuti dari belakang. Ya, kalau bisa menjiplak seperti Tiongkok ya, bisa maju pesat. Tiongkok itu hanya menjiplak loh. Ya, sudah ada katakanlah ya Apple. Nah, di situ dibuat ya Oppo, ya kan? Oppo sama Apple nggak begitu beda kan? Jadi negara-negara barat itu sekarang sudah menjadi ya, kalau kita lihat di Eropa, 10 negara membentuk satu negara Uni Eropa. Ya, Uni Eropa itu adalah persiapan untuk Roma yang bangkit. Ya, Roma yang bangkit. Jadi kalau kita lihat Wahyu ini, nanti di pasal 6 sampai 19
akan ada satu penguasa yang menguasai dunia dan basisnya adalah Eropa bersatu. Ya, Eropa bersatu. Zaman dulu ya mata uang mereka berbeda-beda. Tapi sekarang ya Eropa antara Jerman ya kemudian Belanda, mereka tidak lagi ya seperti di Belanda tidak lagi memakai gulden loh. Dulu kan gulden kan, pernah tahu ya kalau kita di zaman dulu ya gulden ya. Tapi sekarang semua mereka memakai yang namanya mata uang euro. Jadi kalau ke negara Eropa bersatu, begitu masuk tidak perlu lagi paspor. Jadi seperti kalau orang masuk ke ASEAN, dia masuk Indonesia, ke Malaysia nggak usah paspor. Mereka bebas ya. Nah, kenapa bisa begitu? Memang Alkitab mengatakan sebelum Yesus datang, Roma akan dibangkitkan ya untuk menjadi kerajaan antikristus. Nah, kalau kita lihat kitab Wahyu pasal 1, kata berbahagia ini itu tolong dicatat ya, ada 7 kali loh. Mengapa kita belajar Wahyu? Karena di kitab Wahyu ini ya kita dikatakan berbahagialah kita kalau kita ya, belajar kitab Wahyu. Nah, kalau kita lihat ya kata berbahagia itu 7 kali. Yang pertama pasal 1 ayat 3. Yang kedua 14:13. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Artinya orang yang mati dalam Yesus ya, berbahagia. Yang ketiga 16:15. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, sebab Yesus datang seperti pencuri, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan ya kemaluannya. 16:15. Kemudian yang berikutnya 16:15 berlanjut ke 19:9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perkawinan anak domba, katanya lagi kepadaku perkataan ini adalah benar dan perkataan-perkataan dari Allah. Kemudian yang berikutnya yang ke-5 26. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat warisan dalam kebangkitan pertama itu. Artinya orang yang percaya Yesus, waktu Yesus datang akan dibangkitkan dari kematian, memiliki tubuh mulia, itu bahagia yang ke-5. Bahagia ke-6, 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan ini. Jadi kita kalau belajar Wahyu, taat kepada firman, kita disebut orang yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya 22:14 ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Artinya kalau kita percaya Yesus, jubah kita dibasuh dengan darah Yesus. Kita memiliki hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota Yerusalem baru. Jadi jelas ya ada berapa bahagia di situ? Ada 7. Yang pertama 1:3, yang kedua 14:13, yang ketiga 16:15, keempat 19:9, kelima 26, keenam 22:7, yang terakhir 22 pasal 22 ayat 14 ya. Jadi inilah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita mau ya ikut dengan Tuhan Yesus. Jadi Jadi kita sudah belajar ya dari ayat 1, ayat 2 sampai ayat 3 saja. Nah, nanti kita lanjut lagi ya pertemuan yang berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar ya Yesus adalah kepala gereja. Ayat 4 sampai ayat 8. Yesus adalah kepala gereja dari 7 gereja. Jadi di sini Yohanes itu diminta ya oleh Yesus untuk ya menuliskan kitab Wahyu. Jangan lupa Yohanes adalah rasul Yesus yang terakhir mati. Jadi kalau kamu baca di Perjanjian Lama tentang kedatangan Yesus kedua kali itu dicatat oleh seorang yang sudah sangat lanjut usianya yang bernama Daniel. Tolong ditulis ya, Daniel ya. Daniel itu umurnya juga 90 tahun. Dia diminta menulis kitab Daniel. Dan Daniel itu isinya juga tentang akhir zaman. Apa yang akan terjadi dengan dunia ini yang kita ingat dengan kata apa? Kiamat apa? Kiamat. Kiamat itu artinya dunia ini akan Tuhan bakar habis. Dia membuat langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Dan kita yang percaya akan ada di kota Yerusalem baru. Nah Daniel.
Nah, Yohanes tuh umurnya sudah 90 tahun, tapi dia dibuang ke pulau yang bernama Patmos. Nah, di ayat 9 dikatakan dia berada di pulau Patmos. Yohanes murid Yesus yang paling muda. Yohanes murid Yesus yang Tuhan Yesus beri tugas untuk menjaga Maria sewaktu Yesus disalib. Yesus menyerahkan Maria, ibu kandungnya, kepada Yohanes. Walaupun saat itu ada adik-adik tiri Yesus, anak-anak kandung Maria, tidak mendapatkan tugas. Kenapa begitu? Karena adik-adik kandungnya, kalau kita selidiki Alkitab, waktu Yesus disalib pun mereka belum percaya Yesus. Ya, tugas yang paling susah dari manusia adalah membawa orang percaya Yesus. Itu yang paling susah. Paham ya? Lebih susah daripada kita mengajar anak yang sudah susah. Ya. Yaitu membawa orang percaya Yesus. Di mana adik-adik tiri Yesus selama 30 tahun Yesus hidup sama mereka, mereka tidak percaya Yesus. Kamu bayangkan ya? Seperti misalnya kalian melayani di sekolah Kristen tapi tak sungguh-sungguh percaya Yesus. Atau anak-anak ya, sekolah di sekolah Kristen selama 6 tahun tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Itu sangat tragis. Nah, Yohanes mendapatkan tugas untuk menjaga Maria, dan Yohanes juga mendapat tugas ya menulis Injil yang terakhir. Matius, Markus, Lukas sudah ditulis. Tuhan bilang, kamu tulis Injil Yohanes. Jadi waktu dia menulis Injil Yohanes, umurnya sudah sangat tua, 80 tahun. Apa yang terjadi di Injil Yohanes? Tidak ada perintah menulis tentang akhir zaman. Matius ada, Markus ada, Lukas ada. Matius pasal 24, 25 tentang akhir zaman. Ya, Markus, tolong ditulis, pasal 13 tentang akhir zaman juga. Jadi waktu Yesus berkhotbah tentang akhir zaman, Yohanes ada di situ. Tapi waktu Yohanes disuruh menulis Injil Yohanes, tidak ada dia singgung sama sekali tentang akhir zaman. Jadi firman Tuhan itu ditulis bukan karena keinginan Yohanes, bukan, karena arahan Yesus lewat Roh Kudus. Jadi waktu Markus menulis pasal 13 ada tentang akhir zaman. Lukas menulis Injil Lukas pasal 21 ya, ada tentang akhir zaman. Matius 24, 25 tentang akhir zaman. Markus 13 akhir zaman. Lukas 21 akhir zaman. Tetapi Yohanes dari pasal 1 sampai selesai nggak ada. Kenapa begitu? Apakah dia lupa? Bukan, karena tidak ada perintah. Tapi setelah itu dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia baru disuruh menulis kitab Wahyu. Tadi saya katakan apa? Seperti Tuhan klon dunia ini, dia buat kejadian itu terjadi, dan Yohanes itu melihat apa yang terjadi. Nah, sehingga kita bisa memiliki kitab Wahyu ini sebagai satu berkat untuk kita menjadi orang yang berbahagia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh belajar tentang kitab Wahyu, kita tahu bahwa tidak ada satu kejadian di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Semuanya sudah Allah set untuk bagaimana? Rencananya saja yang dilaksanakan. Paham ya? Termasuk hari ini, kenapa kita bisa belajar kitab Wahyu, itu adalah termasuk dalam rencana baik Tuhan untuk memberkati kita. Jadi supaya pelajaran kita lebih bermanfaat, maka kita ya, belajar seperti waktu kita mengajar di kelas ya. Kita berharap kita bisa menyerap ya, nanti kalian tulis di buku masing-masing, dan pada akhir dari tahun ajaran kita akan memberikan kuisnya. Oke, ujiannya ya. Gampang-gampang ya. Gampang-gampang. Yang dibahas ini ya. Apa arti nama Yesus? Apa arti nama Kristus? Ya, semua yang dibicarakan di kelas ya. Ya. Berapa kata bahagia ya? Berapa kata bahagia? Oke. Dan Yohanes itu artinya adalah Allah sumber anugerah. Ya, Yohanes. Setiap nama di Alkitab ada artinya. Saya coba gurau sama Mawar, dia nggak mau terima. Saya bilang mawar berduri, dia langsung bilang bukan, mawar indah. Ya.
Yohanes artinya Allah sumber anugerah. Ya. Ya, setiap nama ada artinya ya. Jadi kita bersyukur ya bahwa kita bisa mulai belajar ya dari kitab Wahyu. Nanti saya akan coba dapatkan ya diktat yang dipakai di FEBC, karena Carita juga sedang belajar kitab Wahyu. Nanti bisa kita ya bagikan untuk kita baca di rumah masing-masing. Jadi kita bersyukur. Apa kata Wahyu? Artinya apokalipsis. Apo itu adalah awalan, sesuatu yang dibuka, dibuat, disingkirkan jauh-jauh, sehingga tutup yang sudah terbuka, isinya di dalam bisa kita lihat. Dan wahyu ini dikatakan wahyu Yesus Kristus, tapi dia terima dari Allah Bapa. Dia tunjukkan kepada hamba-hambanya di zaman lalu dan zaman sekarang apa yang harus segera terjadi. Harus segera terjadi. Walaupun sudah 2000 tahun, tapi kita tahu ya, waktu Tuhan 1000 tahun sama dengan satu hari. Jadi kalau Yesus datang pada zaman sekarang, itu masih dalam lingkup 1-2 hari saja. Ya, tidak lama. Nah, sebagai penutup, di dalam Injil Yohanes, coba buka, waktu Yesus bangkit, ada suatu peristiwa yang luput dari pengamatan kita. Dan saya bertanya pada Dr. Jeffrey Koo ya, dia pernah nggak mendapatkan ya berita tentang hal ini? Dia bilang tidak. Ya. Jadi waktu Yesus bangkit, kamu lihat ya, kain yang menjadi kain kapan Yesus itu semuanya berserakan. Oke. Dalam pasal 20. Oke. Coba kamu baca ayat 7. 27. Sedang kain peluh yang telah tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, jadi kain yang membungkus tubuh itu berserakan, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah apa? Nah, kenapa digulung? Kalau kain yang lain itu berserakan saja, tapi kain ini yang menutup muka dari Yesus itu digulung kayak sapu tangan ya, menutup muka itu dilipat dengan baik. Nah, ini saya dapatkan pengajarannya waktu saya lihat di Facebook ya. Karena di HP saya tidak punya Facebook, tapi ada Facebook dari Ezra atau istri saya. Dan ada seorang ngepost ya tentang hal ini. Dia mengatakan menurut tradisi orang Yahudi, kalau ada seorang majikan, dia makan, dia punya lap tangan ataupun sapu tangan, dia lipat baik-baik, dia letakkan di meja, dia pergi saja. Pelayannya itu datang ke meja, dia tidak akan, ya pelayannya tidak akan membereskan makanan itu. Dia akan tutup, karena bosnya akan segera balik. Bosnya apa? Sebagai kode apa? Bahwa majikannya segera balik. Tetapi kalau serbet yang dipakai oleh majikan itu digeletakkan secara sembarangan, artinya dia tidak akan balik lagi. Nah, Yesus punya kain peluh digulung seperti itu, artinya I will be back soon. Aku akan segera kembali. Artinya sebelum dia kembali, semua orang harus tahu kuburnya Yesus itu kosong. Kubur siapa? Yesus kosong loh. Kalau nggak tahu, kita akan binasa. Siapapun dia, apakah dia presiden, dia raja, kalau tidak tahu kuburnya Yesus kosong, tidak percaya Yesus, makanya urusannya sama Tuhan Yesus. Ya, jadi kita bersyukur ya, pada saat ini kita bisa belajar dan dicatat di Injil Yohanes. Tidak ada di Injil yang lain. Ya, kain peluh Yesus digulung. Kain yang lain berserakan. Ya, itu adalah kode dari tuan rumah bahwa dia akan I will be back soon, ya, coming soon. Ya, jadi Yesus sudah di abang pintu. Berbahagialah saya yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan dan yang mentaati dengan belajar sungguh-sungguh. Kalau ujian bagus, itu namanya bahagia. Makan sama-sama. Oke, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kami dapat belajar firman-Mu lagi. Semua adalah karena kebaikan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, kiranya diisi dengan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus dan bisa memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.